Farel tuh udah WA saya. Data semua dikirim ke saya. Siapa yang WA dia semua, tapi saya nggak up ke media. Kenapa? Richard Lee. Kalau saya ungkap itu, orang akan bilang saya sakit hati sama kau, cari-cari kasus kelemahan kau. Kau akan bertempur dengan saya pada waktu yang lain, dan tempur sekarang masih ada dibanding. Sedangkan yang lain itu ada, nanti saya tunjukin. Kasih tahu sama mereka. Saya nggak up kan? Mungkin kalau saya, ada satu orang aja dari Aceh sana, datang bilang-bilang saya minta kawin sama dia. Gila ini. Diungkap lagi di Richard Lee, dia Pak di Uya Kuya TV. Sekarang udah jadi caleg nih, kau ganggu saya. Seru ini. Hola netizen yang terhormat, Farel Aditya disebut meminta bantuan rival dari Dr. Richard Lee, yaitu Razman Arif Nasution. Farel Aditya meminta bantuan Razman karena takut bermasalah dengan Dr. Richard Lee yang meminta dikembalikan biaya sebanyak 40 juta rupiah. Dr. Richard pun memberikan reaksi terhadap kabar tersebut. Ia mengaku baru mengetahui bahwa Farel meminta bantuan dari sang rival. Dr. Richard mengaku tidak masalah jika Farel ingin bersekutu dengan Rizman. Namun, Dr. Richard Lee menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengambil pusing dengan langkah yang diambil oleh Farel Aditya. Terlebih, Dr. Richard Lee merasa bingung karena ada yang menyebut bahwa dirinya membesar-besarkan masalah karena ingin mendompleng nama besar dari Farel. Dr. Richard malahan merasa dirinya adalah orang yang dirugikan dan dimanfaatkan oleh Farel Aditya. Aku belum pernah dengar, mereka cocok lah kalau kayak gitu. Selamat ya Farel, sudah bergabung dengan si Abang. Selamat, ya aku seneng banget dengan si sebenarnya. Tapi gimana sih tindakan Farel Aditya mengadukan dengan Razman Nasution? Adakah mungkin tindakan kamu selanjutnya? Ya kan kalau ngadu kan semua orang boleh ngadu ya, nggak ada masalah sih. Mungkin mereka punya kecocokan tersendiri sih. Ada isu bahwa menyebutkan kalau kamu sendiri memanfaatkan Farel Aditya. Aku memanfaatkan Farel Aditya. Oke, memanfaatkan dari mana ya? Duitku sudah habis. Kalau dari segi followers juga nggak ada satupun followers ini yang lebih tinggi daripada aku. Dari sebelum ketemu dengan aku, ya juga orang nggak begitu banyak kenal dengan dia juga ya. Sejujurnya ya, setahu aku sih seperti itu ya. Jadi aku nggak tahu memanfaatkan dia dari segi mana. Yang setahu saya sih dia memanfaatkan saya sih. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oh, jadi bapak ini yang dimaksud sama si Farel di waktu itu. Gue berharap bapak pengacara ini jangan. Soalnya Koko lihat ada beberapa orang yang udah ngebelain dia, akhirnya putar balik. Serius. Farel, padahal masalahnya udah adem banget, serius. Malah makin panas sekarang. Yang dirugikan aja nggak ngelaporin. Masa iya yang merugikan harus ngelaporin? Udahlah Rel, lebih baik diem, bikin konten-konten yang positif. Masalah ini tuh akan berlalu kalau sama-sama diem. Wah, ini nih ada babak baru nih si Farel yang tadinya udah diem tiba-tiba mencuak lagi ke publik ya kan, udah adem ayem tiba-tiba lagi heboh sekarang. Dia mengadu sama abang ini nih, tapi kalau nggak salah ini abang ini dulu juga pernah jadi pengacaranya si dokter kan, tapi bermasalah lagi sama si dokter ya guys sih kalau nggak salah. Wah, jadi kayak gimana nih ngadu ke abang ini gara-gara si abangnya juga punya masalah sama si dokter apa gimana nih? Apa biar namanya tetap eksis aja nih si Farel? Aduh, menurut gue ini bukan anak kecil lagi ya, tapi udah dewasa pemikiran sampai sampai mengadukan permasalahan ini aja ke si abang gitu loh. Si dokter aja yang dirugikan tidak melapor dan diam-diam baik lah. Lo kenapa melapor? Saya bilang apa kan dulu viti-viti tentang Parcel dan Bruce Lee bahwa Parcel akan kembali, akan ada isu yang baru dan Parcel telah menghubungi pengacara ini dan pengacara ini bisa bikin perkara ini besar. Jadi intinya begini saja ya, saya aja pernah karena saya kan bule kere, saya kan pernah juga sekolahin tukang kebun ya, jadi supir, habis itu didandanin, disekolahin, habis itu mereka kabur. Ya gimana? Itu memang resiko saya. Pernah saya juga sekolahin saudara saya dari pihak ibu saya, disekolahkan, katanya mau begini bogono, dikasih modal usaha juga, dibeliin motor, dibuka warung, ya sesuai dengan standar saya kan boleh carry bola Depok, tidak sekaya Bruce Lee. Saya yang alami aja, kalau kita menolong sedara aja, separuh darah aja, ada risikonya mereka bisa gagal, ya. Apalagi banyak
Staff-staff itu ART yang telah dididik udah banyak jutaan, bahkan juga puluhan juta. Kita pernah membantu mereka, keluarganya untuk beli sawah dengan harapan mereka terikat dan kerja untuk kami seterusnya. Ternyata minggat juga. Intinya kalau kita mau investasi kepada orang, apalagi orang lain, ya pasti ada risiko juga gagal. Andai kata ya si Parcel ini sekolah dokter, apakah pasti akan kelar dan jadi dokter S3? Belum tentu juga. Bisa saja DO. Kita punya anak aja, anak sendiri kita dukung, kita keluarin duit, belum tentu jadi. Terus kita menganggap nggak ada angin, main dede-dedean, angkat dedek sini, dedek sana, habis itu kita angkat dede-dedean karena kita rindu seorang figur, seorang dede, ya, saya nggak tahu, baru tahu ya, kita itu rindu figur seorang dede, habis itu kita mengharapkan orang ini jadi, udahlah, dalam urusan 40 juta ini, lepaskan saja, itu resiko kita sebagai pendonor. Nggak usah begitu, beasiswa aja dari negara. Beasiswa, orang bisa terbang ke luar negeri, sekolah dari Konoha, belum tentu lulus, belum tentu jadi. Apakah negara habis itu akan ungkat-ungkit sampai ke sumsum? Ya kalau anaknya blow on gimana? Kalau anaknya on gimana? Jadi hidup ini ada risiko. Lo ajak kawin sama istri, belum tentu lo awet. Lo juga bisa bubar karena ada perselingkuhan. Lo juga udah kasih duit ke istri dan dia minggat. Dia bisa ninggalin kamu atau sebaliknya. Life is about risks. Kehidupan ini adalah resiko. Kalau nggak mau resiko, tinggal di hutan. Kalau mau nggak mau resiko, pelihara nyemot, ya di kandang, kasih kacang, pasti nggak kabur. Itu pun bisa kabur kalau kandangnya terbuka. Jadi tolong ya, jangan urusan ungkit-mengungkit, apalagi kalau kita klaim orang kaya. Orang kaya tidak akan kejar uang kecil. Saya aja nggak pernah kejar, orang-orang yang pernah mengkhianati saya telah menipu saya. Untuk apa? Itu investasi kepada orang, kepada umat manusia, dan Tuhan nanti akan membalas kita dengan hal lahiriah atau dengan hal-hal yang supranatural seperti damai sejahtera, ketenangan hati yang tidak bisa dibayar oleh uang. Jadi selesaikan perkara ini. Ya sudah, yang salah yang invest. Kalau kita mau invest sama orang, kita harus selidiki ini orang itu siapa, bukan orang lewat-lewat langsung main dede-dedean. Yang salah siapa? Yang salah pendonor. Titik.